Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam guna talabil ilmi. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab kalam. Atau dalam bahasa kita bicara atau ngomong. Kapan seseorang itu dianggap berbicara? Kapan seorang itu dianggap ngomong dalam versi orang Arab? Kalau orang itu bisa dianggap kalam dalam berbicara kalau memenuhi beberapa hal. Karena itu definisi kalam itu sendiri adalah lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih yang berfaedah dan disengaja. Dari pengertian kalam di atas maka bisa dipahami bahwa kalam itu harus memenuhi 4 hal atau 4 syarat lah. Dalam versi orang Arab, orang itu bisa dikatakan kalam, bisa dikatakan berbicara itu kalau memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama adalah lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz adalah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contoh di sini sebutkan ad-darajatu, Umaru. Nah, itu. Jadi kalau saya bilang ad-darajah, Umar, as-saburah, al-mimsahah, al-qalam, dan lain sebagainya dalam berbahasa Arab itu namanya lafaz. Jadi lafaz itu ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi as-saburah, al-mimsahah, al-qalam, al-maktab. Nah, jadi yang saya barusan ucapkan itu dengan bahasa Arab namanya lafaz. Maka ucapan saya dengan berbahasa Indonesia, seandainya saya bilang papan tulis, penghapus, pulpen, itu bukan lafaz. Jadi bukan lafaz. Kalau bukan lafaz, maka syaratnya itu tidak terpenuhi. Maka syarat kalam ini sebenarnya semuanya itu harus terpenuhi, dari lafaz, kemudian tersusun, kemudian berfaedah, kemudian disengaja. 4 hal ini harus terpenuhi. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi maka tidak disebut kalam. Jadi saya ngomong tadi saburo, penghapus itu tidak lafaz. Nah, bukan lafaz. Kenapa? Karena tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi yang pertama dari syarat kalam adalah harus lafaz. Lafaz itu ucapan, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah syarat yang kedua harus tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Harus tersusun. Kalau tidak tersusun, walaupun itu lafaz, maka tidak bisa disebut kalam. Contoh saya ngomongnya al-qalamu. Saya bilang al-qalamu itu lafaz. Syarat pertama terpenuhi. Al-qalamu. Tapi karena dia itu tidak tersusun cuma satu saja, nah, maka tidak bisa dikatakan kalam. Jadi harus tersusun 2 atau lebih. Contoh yang tersusun bagaimana? Ya, al-qalamu rakhisun. Pulpen itu murah. Al-qalamu rakhisun. Ini tersusun. Nah, jadi harus lafaz dan tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Ya, contoh kita 2 kalimat aja. Jadi yang ketiga, syarat yang ketiga adalah harus berfaedah. Ada yang lafaz tersusun tapi dia tidak berfaedah. Contoh, saya bilang in rogoda zaidun. Ini 1, 2, 3. Dia sudah lafaz, saya bilang in rogoda zaidun. Itu sudah lafaz karena memang berbahasa Arab. In rogoda zaidun itu tersusun karena memang di sini 3 atau 2, 3.
Tapi in rogoda zaidun ini tidak berfaedah. Maksud tidak berfaedah itu apa? Yaitu sekiranya, maksudnya dari berfaedah adalah sekiranya orang yang mendengarkannya bisa langsung memahaminya tanpa perlu bertanya lagi. Itu maksudnya berfaedah. Kalau orang yang mendengarkan itu masih perlu bertanya, maka tidak kalam. Contohnya ini, in rogoda zaidun. Artinya adalah jika Z tidur. Jika Z tidur, dalam bahasa Indonesia pun ini masih belum sempurna. Jika Z tidur, nah, kalau kita mendengar ucapan seperti ini kan pasti masih membutuhkan pertanyaan. Emang kenapa kalau tidur? Nah gitu. Jika Z makan, jika Z tidur, nah, kapan saja kamu pulang, kapan saja kamu makan, di mana saja kamu tidur dan seterusnya. Kalimat-kalimat seperti itu, ucapan-ucapan seperti itu kan masih tidak berfaedah karena masih membutuhkan kelanjutannya. Jika kamu tidur, maka tidurlah di kamar. Nah, dengan adanya maka tidurlah di kamar itu menjadikan kalam karena sudah berfaedah. Maka kalimat in rogoda zaidun ini masih belum berfaedah walaupun dia sudah lafadz berbahasa Arab, kemudian sudah tersusun lebih dari satu kan, 2 atau 3, tapi dia tidak berfaedah. Tidak berfaedah. Kenapa? Karena masih membutuhkan yang lain, jawaban yang lainnya. Oh, seandainya kita pakai jawaban yang lain, contohnya in rogoda zaidun fa ana rogidun. Jika Z tidur, maka saya tidur. Jika Z tidur, maka saya tidur. Itu namanya sudah berfaedah karena sudah memahamkan. Syarat yang terakhir dari bisa disebut kalam adalah disengaja. Maksudnya disengaja gimana? Maka apa yang diucapkan oleh orang yang tidur tidak bisa disebut kalam karena dia itu tidak menyengaja ucapannya, tidak sadar. Seandainya ada orang tidur, dia bilang in rogoda zaidun fa ana rogidun, atau dia bilang ana tolibun. Ini kan kalam ini. Satu. Bilang ana tolibun, saya murid. Artinya seperti itu, ana tolibun. Dia itu sudah lafadz, saya ngomongnya dengan bahasa Arab, ana tolibun. Yang kedua dia tersusun lebih dari satu kan, 2 atau lebih. Kemudian dia berfaedah. Ketika saya bilang ana tolibun, yang mana bahasa Indonesianya artinya saya seorang murid, itu orang yang mendengarkan kan pasti sudah paham, tidak membutuhkan pertanyaan lagi. Ya, dalam artian dia langsung paham, oh dia murid kan gitu. Ana tolibun. Dia sudah berfaedah. Tapi ketika yang mengatakan ana tolibun ini adalah orang yang tidak sadar, tidur, nah, contohnya tidur, nah, dia ngelindur, dia bilang ana tolibun, maka ucapannya dia itu tidak bisa disebut kalam. Kenapa? Karena tidak disengaja. Walaupun dia sudah lafadz, tersusun, berfaedah, tapi karena dia ngomongnya tidak dengan sengaja, maka tidak disebut kalam. Jadi orang Arab kalau dia ngomong ana talibun, atau ana sayyidun, atau ana khadimun, atau yang lainnya yang sudah berfaedah, dia dalam keadaan tidur ngomongnya, itu tidak bisa disebut kalam, tidak bisa disebut ngomong. Jadi orang itu tidak ngomong, tidak dianggap berbicara. Nah, jadi kalam atau bicara versi Arab, orang kapan dianggap berkalam, dianggap berbicara jika memenuhi 4 hal ini, 4 syarat ini. Jadi harus berlafadz, tersusun, berfaedah, dan disengaja. Nah, kalau salah satunya tidak, maka tidak disebut kalam. Nah, jadi kita kalau yang kita orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia itu menurut orang Arab kita tidak dianggap bicara. Kenapa ya? Karena tadi itu kita tidak lafadz. Nah, karena kita ngomongnya bukan pakai huruf Arab tapi pakai huruf ABCD kan gitu. Nah, jadi orang Arab dia itu dikatakan berbicara menurut versi orang Arab kalau memenuhi 4 hal ini. Kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut kalam. Jadi orang itu tidak dianggap berbicara. Contoh kalam. Nah, disebutkan contoh-contoh kalam. Yang pertama, zaitun qaimun.
yang artinya Zaid berdiri. Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Itu kan memahamkan. Yang kedua, as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu bagus. Atau yang ketiga, hal dhahaba Muhammadun ilal madrasah. Apakah Muhammad pergi ke sekolah? Itu juga memahamkan. Dalam artian orang yang mendengarkan kan paham sehingga dia bisa menjawab. Nah, itu. Yang kedua, akala Zaidun. Zaid makan. Yang lima, in yakul Zaidun akul. Jika Zaid makan, saya makan. Jadi semuanya itu kalau saya ucapkan, maka itu menjadi kalam. Dan adapun jika tidak memenuhi 4 hal di atas, maka tidak bisa disebut dengan kalam. Satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut kalam. Contoh yang bukan kalam, beserta alasannya. Yang pertama, tulisan Arab. Tulisan Arab dalam kitab-kitab itu, jika tidak diucapkan, jika tidak dibaca, ya maka tidak kalam. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat yang pertama. Apa itu? Lafadz. Lafadz kan suara. Lafadz tadi kan disebut suara. Lafadz tadi kan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kalau cuma sekedar tulisan saja tidak dibaca, maka tidak kalam namanya, karena tidak ngomong. Jadi tulisan Arab itu kalau nggak dibaca ya bukan kalam namanya. Tulisan-tulisan Arab itu. Tulisan ini bukan kalam. Bukan kalam ini. Tidak berbicara kan, karena memang tidak bersuara. Yang kedua, adiku, ayam itu. As-saburatu, al-mimsahatu, al-qalamu, ar-rajulu. Ada yang lainnya? Sepotong-sepotong itu. Orang itu, papan tulis itu, meja itu. Cuma sepotong-sepotong seperti itu aja. Itu juga tidak kalam. Alasannya kenapa? Karena tidak tersusun. Walaupun dia sudah memenuhi target lafadz, tapi dia tidak tersusun. Karena cuma satu saja. Yang ketiga, contohnya in dhahaba Zaidun. Jika Zaid pergi, itu tersusun. Sudah lafadz, ngomong in dhahaba Zaidun, sudah tersusun karena sudah 2 lebih. Akan tapi tidak berfaedah. Karena kalau saya bilang in dhahaba Zaidun, dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, jika Zaid pergi, itu kan masih membutuhkan jawaban. Masa anda yang nggak ada jawaban juga nggak akan paham. Saya bilang, kalau kamu pergi, kemudian saya diam, itu pastinya orang yang saya ajak bicara itu pasti kan bingung. Emang kenapa kalau saya pergi? Kan begitu. Maka itu tidak disebut kalam walaupun dengan bahasa Arab in dhahabta atau titik-titik, itu tidak disebut kalam walaupun sudah lafadz tersusun. Karena apa? Karena tidak berfaedah. Yang nomor 4, ana fi itu. Saya di. Ini juga bukan kalam karena tidak berfaedah. Apa? Tidak paham kan? Saya di. Ana fi, saya di, kan tidak berfaedah walaupun sudah tersusun dari 2. Yang nomor 5, orang tidur mengatakan hadza qalami, ini pulpenku atau ini penaku. Orang yang tidur itu juga tidak disebut kalam. Kenapa? Karena tidak sengaja. Walaupun dia sudah memenuhi lafadz, sudah tersusun, sudah berfaedah, kita hadza qalami, ini pulpen saya. Tapi karena dia ngomongnya dalam keadaan tidak sadar, tidak disengaja, maka tidak bisa disebut kalam. Nah, intinya orang Arab, ya, mereka itu mengatakan bahwa orang itu dianggap berbicara, dianggap kalam, dia berbicara kalau memenuhi hal ini. Yes, yang pertama harus lafadz, tersusun, berfaedah, dan disengaja. Kalau salah satunya saja gugur, maka tidak bisa disebut kalam. Nah, di sini juga ada latihan. Berilah tanda checklist untuk kalam dan tanda silang untuk yang bukan kalam. Nah, ini di sini saya sertakan artinya dalam bahasa Indonesia karena setiap bahasa itu hampir sama. Setiap bahasa itu ya hampir sama atau bisa kita kan samalah. Sama. Oleh karena itu kita dalam memahami bahasa memahami nahwu, nah itu akan lebih cepat kalau kita bisa mengetahui artinya. Atau kita bisa sedikit bahasa Arab lah. Itu akan lebih cepat dalam memahami nahwu itu sendiri. Nah, maka contoh yang pertama, madza taqra? Ma taqra. Bahasanya apapun yang kamu baca, ma taqra. Apapun yang kamu baca. Ini kalam apa bukan? Bukan kalam kan maksudnya. Kenapa ya? Karena tidak berfaedah. Nah, itu alasannya karena tidak berfaedah. Nah, yang kedua,
Kata Ba Umar arisalata, Umar menulis surat. Nah, ini kalam. Kenapa ya? Karena sudah terpenuhi. Jadi yang ada di sini itu anggap aja sudah dilafatkan. Maksudnya gitu, sudah dilafatkan. Mata krok kata Ba Umar risalah, ya gitu. Jadi diucapkan. Seandainya yang ditulis di sini tidak diucapkan, ya cuma berupa tulisan saja ya, maka tidak bisa dianggap kalam. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat utama lafat. Nah, jadi contoh latihan-latihan ini kita anggap itu hal itu sudah disuarakan. Nah, jadi sudah lafat lah. Tinggal syarat yang lainnya. Contoh al-ma'hadu nadhifun, pondok itu bersih. Kalam. Kenapa ya? Karena sudah terpenuhi semuanya. Ana talibun, saya santri. Kalam. Ad-darajatu, sepeda itu bukan kalam. Kenapa? Karena dia tersusun kan, cuma satu aja. Al-qittu ala, kucing itu di atas, tidak berfaedah. As-sayyaratu jadidatun, mobil itu baru, berfaedah. Dalam artian sudah memenuhi syarat kalam. Al-lihafu syadiyun, selimut itu wangi. Nah, itu kalam. Asyarib qahwa, apakah mau minum kopi? Kalam. Kenapa ya? Karena memahamkan, buktinya orang yang ditanya itu kan bisa menjawab langsung. Naam, syarib qahwa, kan bisa seperti itu yang menjawab. Ya, saya minum kopi. Jadi pertanyaan itu juga kalam. Kenapa ya? Karena sudah memahamkan. Mata tarji arji, kapan saja kamu pulang, aku pulang. Kalam. Kenapa ya? Tadi sudah memenuhi semuanya. Yang terakhir, ya ta'allamu Muhammadun, Muhammad sedang belajar. Kalam. Nah, karena sudah memenuhi. Jadi intinya kalam adalah harus memenuhi hal ini, yaitu lafaz tersusun, berfaedah dan disengaja. Salah satunya saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut kalam. Nah, ini pembahasan kita tentang kalam secara singkat. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.